Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek. Duduk ya. Iya Kak. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Desta. Bagaimana kabar Kak hari ini? Pagi Kak. Alhamdulillah baik. Baik Ji. Iya baik. Oke. Kalau begitu tadi kesini sama siapa Ki Dek? Sama temanku ada di luar menunggu. Oh di luar menunggu. Iya. Tadi sebelum kesini belajar apa kita di Dek? Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Iya. Oh ibu siapa? Nurita Sulaiman. Oke. Oh Ibu Radit. Sebelumnya begini Dek. Kan di pertemuan sebelumnya kita kan sudah berbicara masalah tak kemari yang mengenai permasalahan tak kebiasaan keluar malam begadang tak toh. Nah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan konseling kita kali ini. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Setuju? Bisa. Ya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah sebelumnya mau tanya bagaimana dengan tempat duduk tadi? Apakah sudah merasa nyaman di situ atau mau coba tukar posisi dengan saya? Sini saya. Di situ nyaman nih dirasa? Nyaman. Tidak mau Jiki bertukar tempat duduk sama saya? Di situ saja. Kalau gitu mungkin kita akan lanjutkan ya. Nah kemarin kan juga sudah sampaikan toh kalau di BK itu ada 5 kan asas kerahasiaan sama asas keterbukaan juga toh. Nah seperti biasa nanti kalau cerita Ki diharapkan terbuka Ki sama saya Nade supaya kakak bisa tahu lebih jauh permasalahan tak dengan jelas dan pokoknya nanti cerita terbuka nih kayak dengan jujur dengan saya. Oke? Sebelum itu kakak mau ingatkan lagi, di sini kan kita akan berbicara dengan santai, jadi tidak perlu kita buru-buru. Misal kalau ada hal yang kurang nyaman dirasa, bisa bilang langsung sama saya, oke? Jadi mau kak tanya dulu kesiapan tadi, siap jika lanjutkan konseling kita yang kemarin? Siap. Siap Ji? Siap. Siap betul Ji? Ya siap. Begini, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin, kan ada beberapa hal yang kakak pahami. Kemarin kan alasan kamu tuh sering keluar begadang karena merasa bosan di rumah. Terus kayak tekanan dari tugas sekolah juga itu banyak sekali dan kayak sulit juga menolak ajakan teman tak kalau mau kita ajak keluar nongkrong apa begitu. Nah di sini kakak mau tanya, menurutmu kalau kamu harus memilih satu hal yang menurutmu paling berat atau paling sulit lah diatasi, kira-kira mana yang mau dipilih deh untuk bisa diatasi? Mungkin ini juga sedikit juga menolak banyak teman-teman kita karena biasa itu yang sering bikin kita keluar malam. Nah yang sendiri dia yang ajak keluar jadi dia Berarti kayak sebenarnya kayak tekanannya dari teman-temanmu itu yang paling membuat kayak kamu tuh kayak merasa sulit gitu. Nah kalau boleh kakak tahu apa sih biasanya teman-temanmu kayak katakan atau lakukan yang kayak membuat kamu tuh merasa kayak sulit untuk menolak ajakannya temanmu? Biasanya itu bilang kayak misalnya bilang kok tidak bisa kak, yang bilang ya dek kau baru bareng apa, biasa juga bilang ay tidak nasib ini orang. Aku kayak ada terus sampai saya apa barang mereka barang juga dia bilang ini juga aku sahabat kan kau ada relasi aku tradisi kedua biasa begitu kak saya nama kalau ketolak Oh, jadi nggak gara-gara kata-kata itunya milih jadi merasa tidak enak untuk tolak. Sini kakak paham. Jadi teman-teman ini kayak istilahnya seperti memberi tekanan secara tidak langsung sebenarnya. Kakak juga lihat ini sebenarnya kamu ini ingin kayak ya tetap ingin
menjaga hubunganmu dengan temanmu itu dengan baik. Dan begini, kalau misalnya kamu tuh mencoba berbicara dengan cara yang lebih santai, apakah kira-kira mereka kayak bisa menerima alasan tak? Mungkin kayaknya bisa gitu. Ya. Tapi tahu kalau itu mereka kalau salah paham atau tidak berpikir tidak mulai gabung sama saya. Jadi saya tidak mau gabung lagi sama dia. Sebenarnya wajar sih dek, kalau misal ada pemikiran tak atau rasa takut tak seperti begitu. Tapi sebenarnya kakak percaya kalau misalnya jika kamu sampaikan ini dengan baik, mereka pasti akan lebih mengerti sebenarnya. Tapi sebelum itu mau kak bertanya deh, penasaran kak juga sih, kayak apa sih yang membuat kamu ini sangat peduli dengan pendapatnya teman-temanmu? Kayak apakah ada hal yang membuatmu merasa kayak harus gak selalu ikut dengan mereka? Begini kak, saya tuh dia itu kayak sering ada buat saya kayak baik kalau saya beri sama aku kayak ada masalah dan sebagainya. Dan kayak saya itu merasa enggak kalau tidak ikut kumpul sama dia. Oke, jadi begini. Oke, jadi dari apa yang kamu ceritakan tadi, kakak melihat kalau kamu ini sebenarnya orang yang sangat peduli dengan kayak sebuah kayak hubungan pertemanan. Kamu juga merasa sebenarnya penting menjaga hubungan baik dengan teman-teman, karena kayak kan bilang tadi kayak ini teman-temanmu selalu ada buat kamu, terutama kayak di saat-saat sulit gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang bagus deh. Itu kan menunjukkan kalau sebenarnya kamu tuh menghargai mereka. Tapi sebenarnya di sisi lain ada hal yang kamu harus kayak kamu rasakan jadi beban, seperti kayak sulit menolak ajakannya teman tak. Terutama kalau kamu sebenarnya lagi tidak mau atau tidak bisa, pasti merasa sulit gitu kalau tidak biasa. Nah, di sini kakak mau coba bahas lebih dalam lagi, biar kita bisa lebih memahami nanti bagaimana situasinya. Kalau kakak tanya, misalnya apa yang biasa kamu rasakan waktu teman-temanmu mengajak kamu keluar, tapi di sisi lain kamu ini tidak merasa tidak bisa atau tidak mau, biasanya apa dirasakan? Merasa di sisi tidak tapi kayak takut juga atau kayak mereka juga sama mereka tersinggung atau tidak macam-macam nanti. Terus biasanya itu berapa itu walaupun sebenarnya capek kak kalau tidak sebenarnya. Jadi ini di sini kamu ini merasa serba salah ya sebenarnya. Sebenarnya itu wajar deh, karena kamu ini ingin menjaga hubungan dengan teman tak toh. Tapi di sisi lain kamu ini juga sebenarnya punya kebutuhan sendiri dan tanggung jawab lain yang harus sebenarnya diprioritaskan. Nah, kakak penasaran, kalau kamu akhirnya ikut, apa yang biasanya kamu rasakan setelahnya? Ya itu kayak berasa senang nih kak. Terus biasa karena bisa tidur bareng. Tapi sering kedua kayak rasa menyesal kan. Apalagi kalau kayak tugas-tugas yang dari sekolah dulu berkerjaan pas beda pak. Ya sendiri kalau sudah terlalu capek ini apalagi begitu ya. Karena juga menyesal ya. Enggak kalau terlalu lama kan nongkrong malah kaum Oke, menarik sih. Sebenarnya kayak ada dua sisi yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu ini merasa senang karena merasa tidak mengecewakan teman-temanmu, tapi di sisi lain kamu ini juga merasa menyesal karena kayak ada harus yang dikorbankan, seperti misalnya tugas-tugas tidak dikerjakan, kan? Kakak lihat kamu ini sebenarnya orang yang punya niat baik, menjaga hubungan agar tetap baik sama teman. Tapi sebenarnya kakak juga ingin kamu tahu deh, bagaimana caranya agar kamu ini memikirkan bagaimana caranya agar supaya
kamu ini bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri tanpa merasa selalu terbebani. Istilahnya didahulukanlah diri tak sendiri dulu deh, daripada kayak ya namanya teman tak. Begini deh, kalau boleh kakak tanya, apakah kamu pernah mencoba atau mengatakan tidak dengan cara yang mungkin lebih halus atau kayak memberi alasan yang masuk akal ke mereka? Pernah juga Hmm? karena mereka itu kayak motor video apa Apa dia bilang? kayak bilang sebentar gitu atau kayak kumpul lagi dulu dan ini jadi lanjutnya itu ikut lah sama dia. Ikut lagi karena ya dari pihak sana ngotot dibilang begitu. Ya kakak bisa paham. Sebenarnya itu pasti tidak nyaman lah buat kamu. Tapi kakak juga ingin sebenarnya kamu tahu, sebenarnya menolak ajakan teman itu bukan berarti kamu sebenarnya tidak peduli atau tidak mau berteman dengan mereka. Sebenarnya menolak ajakan ini bisa jadi cara kamu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu menjelaskannya dengan jujur, mungkin mereka itu bisa lebih memahami. Apakah kamu sendiri pernah berpikir itu sebelumnya? Belum terlalu kayak takut juga kayak dia kalau membujuk kata nanti malah bikin salah paham sama dia apa atau bagaimana kan jadi Sebenarnya wajar sih ada rasa takut tak seperti itu deh, karena sebenarnya kamu ini ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi kakak percaya kalau kamu mencoba berbicara dengan cara yang santai dan tidak menyalahkan mereka pasti bisa lebih mengerti. Misalnya kamu bisa bilang seperti, sebenarnya senang kak kumpul-kumpul ke sama kamu kayak teman-temanmu begitu ya, tapi hari ini saya mau kak selesaikan tugasku lebih dahulu, mungkin lain kali atau lain waktu pasti bisa jangan ikut. Menurutmu apakah kayak cara-cara seperti ini bisa membantu? bantu kalau misalnya begitu tapi ya itu tetap juga kurang kayak nanti tetap dipaksa kayak begitu kan tersinggung ini Jadi tak merasa kok ini kayak nggak enak lah intinya. iya Wajar deh. Nah karena itu kakak di sini mau bantu kamu untuk kayak latihan dulu lah biar kamu bisa kayak lebih percaya diri lagi kayak menyampaikan hal-hal seperti ini jika kamu menghadapi situasi yang seperti ini lagi. Nah mungkin di sini kita akan bisa membuat beberapa kayak skenario percakapan lah, misalnya kalau mereka itu memaksa atau kayak dipojokkan lah kayak untuk ikut konongan dipaksa lah seperti itu. Nah di sini mau kak tahu bagaimana cara tak nanti kamu merespon. Nah di sini kakak akan bantu kamu supaya nantinya kamu ini bisa merasa lebih siap lagi. Bagaimana? Mau Jiki coba deh? boleh ya Mau Jiki? Ya. Kakak sedang mendengarnya karena di sini mau Jiki berusaha untuk mencoba perbaiki. Begini deh. Nah mungkin untuk langkah awal ini kita akan mencoba memakai namanya teknik asertif. Jadi teknik asertif ini di sini akan diajarkan bagaimana caranya mengatakan tidak secara tegas namun tetap sopan. Nah di sini kakak akan membagikan kertas sama kamu, terus nanti tugasmu kakak mau kamu ini menuliskan beberapa kalimat yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan kepada teman tak jika ngajak keluar malam. Tapi di sini nanti kamu akan menggunakan kalimat yang tetap sopan namun tetap tegas lah untuk menolak. Mungkin kayak seperti kata-kata kayak mau iya kumpul tapi akhirnya tuh nggak bisa kak dulu karena mau kak istirahat, nggak ada sekali kasihan istirahatku, jadi mungkin lain kali pi atau waktu mikir lagi, kayak kata-kata seperti itu. Nah sekarang
Oh Kak, coba kamu ini buat kalimat seperti itu sesuai situasinya yang biasanya kamu alami. Coba tulis bikin dulu di kertas deh, nanti baru Kak kasih lihat hasilnya. Ada nih. Iya. Oke, sekarang kakak mau minta coba bacakan ke saya kalimat yang kita tadi tulis ini deh. Sama Kak, sebenarnya mau jadi itu, tapi tugasku banyak sekali, terus dia punya semua. Baru dari kemarin ketemu terus. Ini kalau lagi tambah selesai gitu. Dan kali kita anda nanti kumpul lagi. Yang kedua, terima kasih Nas sudah membawa keluar. Tapi kalau sekarang tidak bisa keluar, apa tidak ada orang kayak sekarang kalau ada keluar dulu. Panas kemarin, yang kali ini. Yang ketiga, Oh ya. terima kasih Nas sudah mengajakku ke sana ini saya sudah kayak ada rencana lain. Tapi nanti itu kita ada waktu lagi untuk kumpul kita. Itu juga tiga. Oke, bagus sekali deh. Kakak suka caramu tadi menyampaikan ilmu dengan jelas tapi tetap sopan. Nah sekarang coba kita latihan secara langsung. Kayak nanti kakak jadi pura-pura teman. Pura-pura jadi temanmu yang kau ajak ke keluar. Siap Jiki? Iya Kak. Ayo mimpi nongkrong ini malam deh seperti biasa di tempat kemarin. Awas kau nggak datang kok. Aduh, tapi kayaknya kalau Ya. saya nggak bisa saya ikutin malam deh. Dan sekali tugasku, ya kan saya kan ini semua ini malam. Kalau minta guru ke besok, Iya, bagus deh karena nada bicara itu tuh ada sudah kayak sopan dan jelas apa tadi disampaikan. Tapi kayak coba kak, tapi kita coba lagi kayak di sini kakak akan sedikit menekankan supaya kami ini bisa belajar bagaimana caranya merespon. Oke, nanti kalau aku lanjut lagi nanti itu tugas nongkrong mikir saja itu dulu, tidak lama sih juga. iya mau sekali deh itu. Tapi kita itu gimana guruku kalau tidak tugas kita kumpul. Terus kemarin sudah waktu yang
kerja tugas dari kemarin ini akan kerja cepat bentar kena nanti aku lagi punya kan Oke. Bagus sekali deh. Karena kamu sudah menyampaikan dengan baik tanpa tanpa kayak menyinggung perasaan teman tak. Nah, ya coba lagi skenario satu lagi. Kali ini temanmu bilang kayak misal kayak temanmu bilang kayak hal seperti ini. "Ah, kamu ini kayak sekarang sibuk sekali nih. Terus kayak jarang nih kumpul. Kamu kok terlalu serius." aduh yo makasih ya aku ajak kak tapi memang ini lagi banyak sekali urusan harus diselesaikan ya tapi kalau mereka nggak ngajak kumpul ini cuma memang harus dulu ini kak nanti kalau ada waktu itu ikut guys nanti hubungan gitu itu kalau lagi yang semua Bagus sekali. Bisa kak lihat kamu tuh kayak sudah merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan perasaan tak. Saya juga sungguh senang karena kami ini bisa mengungkapkan kayak kalimat yang tegas, namun tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temanmu. Kamu juga sudah bisa membedakan lah mana yang harus diutamakan, apakah waktu itu diri sendiri atau mengikuti ajakan teman. Karena kan tadi sudah bikin melalui tahap itu, berarti sudah kita membedakan di mana yang harus diprioritaskan toh. Ini sebenarnya adalah kayak langkah besar dan kakak sangat menghargai usaha kamu. Nah sekarang saya ingin kamu merefleksikan sedikit setelah latihan ini bagaimana perasaan tak? Apakah kamu kayak sudah merasa lebih siap untuk menghadapi situasi serupa di kehidupan nyata atau bagaimana? iya ya. Saya ngerasa lebih siap nih sekarang tadinya kayak saya takut kalau saya bilang tidak mereka bakal jauh dari saya tapi sekarang saya merasa lebih tenang nih karena saya tahu kalau saya bisa menjelaskan alasan saya dengan cara yang baik terus saya tidak terlalu saya tidak perlu lagi takut kalau lagi harus bilang tidak. Oke, yang penting kamu ini sudah menyeimbangkan antara menghargai teman-temanmu dan juga menjaga dirimu sendiri. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu merasa kayak bersalah deh kalau harus mengatakan tidak untuk menjaga kayak waktu dan tanggung jawabmu sendiri. Sekarang, kalau ada teman yang ngajak Ki untuk keluar, tapi tidak bisa Ki, kan kamu sudah punya cara yang baik untuk menolaknya kan? Iya, saya sudah punya cara yang baik sekarang. Jadi saya merasa kayak lebih terpilih kalau harus menolak ajakannya teman-temanku. Kalau saya tidak bisa lah, saya tahu cara yang jelas tidak salah. Oke, nah sekarang ini kan sudah ditahu itu bagaimana caranya menghadapi. Nah sekarang kakak mau bagikan lembar evaluasi deh untuk kita isi untuk menilai seberapa efektif tadi layanan konseling kita hari ini. Ini lembar ini deh. Sini checklist aja nih deh. Baik, Kak. Oke, ulang. Oke. Nah sekarang di sini kakak mau membagikan lembar evaluasi untuk kita isi deh untuk menilai seberapa efektif tadi layanan konseling kita kali ini. Nah isi minta deh jawab jujur nih. Checklist di situ. Jangan lupa nama tak sama kelas tak. Oke? Nah checklist saja di situ. Tulis nama tak sama kelas tak. Kalau sudah kasih kan adek. Sudah nih? Mari. Kan sudah kan tadi dikasih ini lembar deh. Kalau begitu karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri pertemuan konseling kita hari ini ya dek. Kita harap dari pertemuan ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu.
Nanti dia kalau bisa butuh apa-apa, bisa kita langsung datang ke ruang BK dan atau bisa kita cari sama saya. Nah sekarang karena mungkin lagi belajar toh bisa minggu kembali ke kelas Kak. Oke? Terima kasih banyak Kak. Oke. Sudah mau mendengarkan saya. Oke. Kalau begitu saya verifikasi dengan Kak. Iya. Sampai jumpa.